Halo semuanya dan selamat datang kembali di sesi explainer kita. Langsung aja nih, hari ini kita bakal membongkar habis sebuah klise yang kayaknya udah dicokokin ke kita sejak kecil. Pemenang itu pantang menyerah dan yang menyerah gak bakal pernah menang. Terdengar familiar kan? Tapi gimana kalau ternyata pepatah itu keliru besar? Dari materi yang bakal kita bedah kali ini, berdasarkan wawasan luar biasa dari Seth Godin, kita malah bakal nemuin kalau berhenti atau menyerah secara strategis justru adalah rahasia terbesar buat menang. Coba deh pikirin pertanyaan konyol ini sebentar. Apakah kamu seharusnya pantang menyerah dan gak pernah berhenti ngompol di kasur waktu kecil? Atau, apakah kamu harusnya gak pernah berhenti dari kerjaan paruh waktu jaga kasir pas SMA dulu? Ya jelas harus berhenti dong. Dari contoh sepele ini aja, mantra pantang menyerah tadi langsung runtuh. Seth Godin bahkan bilang kalau pepatah itu adalah nasihat yang luar biasa buruk. Kenyataannya, pemenang itu justru sering banget berhenti. Alasannya simpel, nggak semua hal itu layak buat dipertahanin, apalagi kalau udah nggak relevan atau merugikan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama, mitos pantang menyerah. Dan kenapa berhenti itu sebenarnya adalah sebuah strategi pemenang. Konsep intinya tuh begini, pemenang sadar betul kalau energi, waktu, dan uang yang mereka punya itu sangat-sangat terbatas. Coba deh kita lihat pakai kacamata seorang investor saham. Kalau mereka pegang saham yang terus-terusan rugi kayak Blockbuster misalnya, mereka bakal tanpa ragu untuk berhenti atau cut loss, terus mindahin dananya ke perusahaan yang lagi menang kayak Netflix. Bayangin, kalau 5 tahun lalu kamu ngotot pantang menyerah buat terus nyuntik dana ke investasi buntu kayak Blockbuster, kamu nggak bakal pernah punya modal buat menang besar di Netflix. Intinya, kita wajib ngelepasin yang kalah buat ngasih ruang ke yang bakal menang. Lanjut ke bagian kedua, kekuatan menjadi nomor satu. Ini adalah satu-satunya peluang yang benar-benar layak buat kamu investasikan. Kalau sumber daya kita terbatas, terus gimana dong harusnya kita fokusin? Jawabannya tegas. Kamu harus ngincar posisi nomor 1. Coba lihat angka 280 miliar dolar ini. Gila kan? Ini adalah hasil nyata dari prinsip tersebut. Waktu Jack Welch jadi CEO General Electric, dia bikin aturan yang cukup radikal. Dia nyetop pendanaan buat unit bisnis GE manapun yang nggak bertengger di posisi nomor 1 atau nomor 2 di pasarnya. Dengan berhenti ngerjain hal-hal yang hasilnya cuma biasa aja, dia membebaskan modal besar buat bikin GE merajai pasar. Hasilnya, pangsa pasar mereka meroket dari 12 miliar jadi 280 miliar dolar. Tapi, kenapa sih harus banget jadi nomor 1? Seth Godin nerangkumnya pas banget. Beri penghargaan pada yang nomor 1 karena imbalannya sangat tidak proporsional. Maksudnya gini, posisi pertama itu nggak cuma dapat sedikit lebih banyak dari posisi kedua atau ke-10. Mereka bisa meraup 10 bahkan 100 kali lipat lebih besar. Menjadi nomor 1 berarti kamu adalah hal pertama yang dicari orang. Begitu dengar kata kedai kopi atau mobil listrik, pasti sebagian besar dari kita langsung mikirin Starbucks atau Tesla kan? Secara sadar, masyarakat memberikan sebagian besar perhatian dan uang mereka ke yang terbaik. Terus kamu mungkin mikir, waduh, jadi yang terbaik di seluruh dunia? Mustahil dong. Tunggu dulu. Disitulah konsep pasar mikro ini main peran. Berkat mesin pencari internet zaman sekarang, pasar massal itu sebenarnya udah usang. Nggak ada lagi satu lagu terbaik atau kopi terbaik buat semua orang di bumi. Yang ada sekarang adalah jutaan pasar mikro yang super spesifik. Misalnya nih, target kamu adalah pasar organik di kota kecil. Ya udah, jadikan itu semesta kamu. Orang yang nyari solusi sespesifik itu cuma bakal nyari yang terbaik di area tersebut. Mereka nggak sudi buang waktu buat nyamperin opsi terbaik nomor 4, jadi temukan celah kamu sendiri dan dominasilah. Sekarang kita masuk ke fase yang krusial banget. Bagian ketiga, the deep versus jalan buntu. Gimana caranya kita tahu kapan harus ngotot bertahan waktu keadaan lagi berat-beratnya? Katakanlah kamu udah nemu pasar mikro kamu. Di awal ngerjain proyeknya pasti rasanya semangat banget, tapi lama-lama euforianya hilang, hasil mulai seret dan frustrasi datang. Nah, di titik inilah angka 12 ini jadi relevan banget. Ini adalah jumlah penolakan beruntun yang ditelan J.K. Rowling buat naskah Harry Potter pertamanya. Dia kan nggak langsung sukses. Pertanyaannya, waktu dia ditolak berkali-kali, apakah dia lagi nyasar di jalan buntu atau dia lagi ada di the deep, alias sebuah lembah sementara yang nyimpen hasil luar biasa di ujungnya? Kenapa dia nggak nyerah aja di penolakan kelima? Perbedaan terbesarnya itu ada di siapa yang lagi coba kamu pengaruhi. Kalau kamu terus-terusan maksa dan neror satu individu, misalnya satu penerbit tertentu yang dari awal udah nolak kamu, nah itu namanya jalan buntu. Ketekunan kamu cuma berubah jadi gangguan yang nyebelin. Tapi J.K. Rowling beda. Dia berusaha mempengaruhi pasar penerbitan secara keseluruhan. Setiap dapat penolakan, itu jadi bahan bakar buat memperbaiki naskah dan proposalnya.
Dari ribuan penerbit yang ada, dia kan cuma butuh satu kata ya. Kalau pendekatan kamu adalah terus memperbaiki diri demi pasar yang luas, selamat, kamu lagi ada di the deep. Dan buat yang satu ini, kamu wajib berjuang sampai tembus. Langkah selanjutnya ada di bagian keempat, kontrak berhenti Anda. Mari kita bahas cara menentukan batas kamu sebelum beneran terjun. Gini ya, paham bedanya jalan buntu sama the deep di atas kertas itu gampang. Tapi pas kamu beneran lagi ngerasain sakitnya di lapangan, wah beda cerita. Logika bisa langsung ambyar. Makanya buat ngelindungin pikiran kita dari emosi sesaat, kita harus pinjem trik cerdas dari dunia investasi. Batas stop loss. Ini adalah kondisi batas keluar yang udah dipatok di awal. Kalau harga saham jatuh ke titik tertentu, sistem bakal ngejual otomatis buat nahan kerugian. Nggak ada emosi, sistem ini bener-bener nyelamatin investor dari kepanikan sesaat yang bikin nyesel belakangan. Nah, kamu harus nerapin sistem stop loss kayak gitu di hidup kamu. Kayak saran brilian dari pelari ultramaraton Dick Collins. Kamu harus mutusin kondisi apa yang bakal bikin kamu berhenti jauh sebelum perlombaannya dimulai. Soalnya, kalau kamu baru mikir mau nyerah atau enggak, pas badan kamu lagi menggigil kedinginan, kelelahan, dan otak udah frustrasi di tengah lomba, percaya deh, kamu pasti bakal ngambil keputusan yang salah. Emosi bakal ngebajak logika, dan kerja keras berbulan-bulan bisa kebuang gitu aja. Jadi gimana cara merancang kontrak berhenti ini sebelum bertarung? Simple. Langkah pertama, tetapkan batas yang jelas di awal. Maksimal mau ngabisin waktu berapa lama, rela ikhlasin uang berapa banyak, dan sekuat apa kamu tahan sama rasa penolakan. Langkah kedua, pas rintangan beneran datang, coba cek fakta. Apakah kondisi fundamental di pasar emang udah berubah? Dan langkah ketiga, pakai hasil evaluasi tadi sebagai panduan mutlak buat mutusin aksi, mau berhenti atau lanjut. Lakuin ini 100% berbasis logika, tanpa ngelibatin emosi yang lagi meledak-ledak. Biar lebih kebayang, mari kita simulasikan dialog internal ini pas kamu lagi bener-bener ada di tengah badai atau the deep. Pas kepanikan mulai menyerang, jangan ambil keputusan apa-apa. Buka lagi kontrak yang udah kamu buat pas pikiran masih jernih. Tanyain ke diri sendiri, apakah batas berhenti yang gue tentuin udah terpenuhi? Kalau belum, tanya lagi, apakah ada perubahan fundamental yang terjadi? Kalau jawabannya enggak, nah, netralkan rasa panik kamu. Sistem ini secara objektif ngasih kamu izin dan juga keberanian buat bilang, nggak ada yang berubah, gua harus terus bertahan dan menembus rintangan ini. Sebagai penutup dari bedah wawasan kita kali ini, mari kita renungkan satu fakta yang nggak bisa dibantah. Kalau kamu emang nggak punya tekad atau peluang buat jadi yang terbaik di suatu bidang, maka saatnya buat berhenti. Berhenti hari ini juga untuk membebaskan waktu dan energi kamu yang berharga. Pertanyaannya sekarang, jalan buntu apa sih yang lagi kamu paksain saat ini, yang sebenarnya harus kamu tinggalkan hari ini juga demi ngebuka jalan buat target nomor 1 kamu? Ingat terus ya teman-teman, menyerah secara strategis itu bukanlah sebuah kegagalan. Itu justru jalan tol tercepat menuju puncak.